keluarga kita bervisi surga, dan itu seperti apa nanti akan dibedah pada malam hari. Salam serta salawat utamakan senantiasa tercurah pada Nabi kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang mengikuti risalah beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir ini termasuk di dalamnya. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Barangkali nanti sebaiknya karena acara pada malam hari ini Bapak Ibu itu kita upload di berbagai media sosial ya, jadi kita memang publikasi, dan kemungkinan juga nanti mungkin ada yang hadir dari luar juga. Menawi kula nyuwun Bapak Ibu untuk posisi duduknya biar prokes dulu. Jadi seperti yang kemarin waktu pertama menikah, kita menghadap ke sini semua dan menjaga jarak. Maksud dulu Pak, terutama yang bapak-bapak ini. Setuju Pak? Ada yang masih ada di luar, Bapak Ibu monggo menara masuk ke dalam. Lagi ngempet sedikit boten sendengan. Iya Bapak Ibu, langsung kemauan. Mari untuk ngaji spesial tentang buku Keluarga Bervisi Surga pada malam hari ini kita buka dengan membaca bersama. Bapak Ibu, nanti pada malam hari ini kita membedah buku ini bersama dengan penulis buku ini, yaitu beliau Ustaz Ibnu Abdul Bari dan Ustaz Ihsan Zainuddin. Yang pertama, termin pertama nanti oleh beliau penulis langsung Ustaz Ibnu Abdul Bari. Beliau ini kelahiran di Kota Wami, di Demak. Jadi jauh Pak Bu ini dari Demak, sekolahnya TK yang bekas di Demak, kemudian Merdu Demak. Jadi jauh Pak. Meskipun tadi perjalanannya hanya dari Pulaan biasa mestinya seperti. Kemudian buku ini Bapak Ibu, ini buku bestseller. Bestseller itu di penjualan luar biasa. Jadi pre-order itu belum dicetak tapi sudah ada yang pesan. Itu sudah terjual untuk pre-order pertama itu 5.000 buku. Kemudian dibuka lagi pre-order kedua. Beliau ini juga menulis buku yang bestseller juga, yaitu Tadabbur Bacaan Sholat, yang dulu sepertinya juga sudah pernah dibedah. Baik, nanti ada dua termin pertama, yaitu beliau dari Ustaz Ibnu Abdul Bari, kemudian kira-kira 50 menit atau 35 menit, kemudian Ustaz Ihsan Zainuddin juga demikian 30 sampai 35 menit. Barangkali nanti ada yang ingin bertanya, nanti kita beri kesempatan untuk bertanya. Baik, langsung saja untuk sekian waktu kita serahkan kepada beliau untuk sesi pertama Ustaz Ibnu Abdul Bari. Monggo langsung saja. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Wa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal mu'minuna al muttaqun haitsu qala jalla wa ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Dipun kabare Pak, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan maghfirahnya, Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut kita di hadapan makhluk yang mulia di sisinya, yaitu para malaikat. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mereka yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga kiamat kelak. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umat beliau dan kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaat beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustaz Ihsan Saifuddin yang berkenan datang untuk membedah buku saya. Dan kita juga sampaikan ahlan wa sahlan kepada para jamaah sekalian, jamaah ngaji fresh. Pada hari ini kita akan mengkaji sedikit tentang buku Keluarga Bervisi Surga. Sebetulnya ini di luar prediksi kita ya Pak Bu. Buku ini sebetulnya hanya sekedar tulisan ringan saya di majalah Fikih Hujah. Jadi dulu itu ada majalah fikih namanya Hujah yang terbit sekitar 6 tahun lebih. Jadi saat ini sudah tidak ada karena terkendala dana dan lain sebagainya. Nah, tulisan ini itu adalah salah satu tulisan yang saya tulis di rubrik muasyarah. Muasyarah itu kaitannya dengan bagaimana kita menjalin hubungan dengan pasangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Karena ini tulisannya setiap bulan 1 kali, jadi sebetulnya kita tidak berpikir bisa dibukukan. Tetapi ketika dibukukan, alhamdulillah minat pasarnya itu banyak. Tadi sudah disampaikan Mas Yusuf bahwa selama masa PO pertama itu terjual kurang lebih 5.000 eksemplar. Ini di luar prediksi saya sebagai penulis sendiri. Nah, karena tulisannya tidak berurutan, ini kita ambilkan judulnya itu diambilkan dari salah satu tulisan yang ada di dalam buku ini, Keluarga Bervisi Surga. Untuk siapa buku ini? Untuk yang belum menikah dan sudah menikah. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa menikah itu adalah ibadah terpanjang kita. Sepanjang hidup kita, kalau kita sudah menikah itu biasanya sampai tutup usia.
Yang paling tua dan masih punya pasangan, kira-kira siapa Pak? Maksudnya Bapak Ibu itu masih utuh. Itu usia pernikahannya sudah berapa tahun Pak? 50. Sudah 50 tahun ya Pak? Sudah 50 tahun. Menikahnya dulu tahun? Usianya Bapak? Usianya ketika menikah. Usia ketika menikah 23. Ya. Kita ambil contoh ini Bapak ini. Menikah usia 23 dan sekarang sudah berusia 73. Itu berarti usia pernikahannya sudah 50 tahun. Itu berarti apa Pak? Itu berarti 2 kali lipat usia ketika masih jaka. Kan? Ini berarti di dalam menempuh perjalanan hidup rumah tangga itu kita butuh ilmu, kita butuh pengalaman, kita butuh kisah-kisah yang menginspirasi, kita butuh nasihat-nasihat dari entah itu dari Al-Quran maupun As-Sunnah maupun nasihat-nasihat para salaf. Nah, buku ini tujuannya salah satunya diantaranya adalah untuk memperbaiki hubungan kita dengan pasangan. Kita sempat membuka jawapos.id itu Pak. Selama tahun 2021 itu tercatat 2.700.000 lebih janda yang ada di Jawa Timur. Ini kenaikannya dalam 1 tahun itu 8.000 perempuan. 8.000 perempuan menjadi janda, entah itu ditinggal oleh pasangannya, ditinggal mati oleh pasangannya karena Covid, ataupun tetapi sebagian besar adalah meninggal karena bercerai. Entah itu karena suaminya sudah tidak bisa mencari nafkah lagi, mencari penghidupan sudah sulit dan lain sebagainya. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, wahimani wa wahimakumullah. Ini pada intinya ini kita ingin berbagi berisi renungan-renungan saya, muhasabah-muhasabah saya tentang pernikahan. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan baik dengan pasangan. Ini sepertinya kita tidak akan membahas terlalu lebar tentang isi buku ini. Silakan nanti Anda bisa baca sendiri karena bahasa tulis saya mungkin bisa lebih enak daripada bahasa lisan saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk membahas 3 ayat tentang muasyarah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bagaimana toh kita berinteraksi dengan pasangan? Ayat yang pertama adalah surat Al-Nisa ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'rufi. Wa ashiruhunna bil ma'rufi. Pergaulilah wanita-wanita itu, istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Muasyarah itu berasal dari 2 pihak, baik laki-laki maupun perempuan, baik suami maupun istri. Tetapi ayat ini itu lebih ditujukan kepada para suami. Wa ashiruhunna bil ma'rufi, dan pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Apa bentuk daripada muasyarah bil ma'ruf itu? Bisa dengan senantiasa tersenyum kepada pasangan, kata-kata yang sopan dan santun, tidak menyakiti, kemudian bersabar terhadap segala kekurangan dan gangguan-gangguannya dan lain sebagainya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kenapa kita harus mempergauli istri dengan baik? Kita mungkin bisa flashback tentang awal-awal dulu kita menikah ya Pak. Bapak dan ibu menemukan pasangannya itu kira-kira bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak Pak? Bersyukur.
Bisa bayangkan ada seorang pemuda umur 25 tahun misalkan, kalau bapak tadi 23 tahun, itu hanya sekedar membayar sedikit mahar, itu dapat seorang wanita yang mungkin punya banyak kelebihan. Samping cantik ya dia punya keahlian memasak lah, dia mungkin punya keahlian mencari nafkah lah dan lain sebagainya. Yang ini kalau mahar kita digunakan untuk membalas semua uang yang dulu dikeluarkan oleh orang tua kita, orang tua si gadis, tentunya tidak seimbang. Tetapi itulah indahnya syariat Islam. Maka ketika kita sudah menikah, maka wa ashiruhunna bil ma'ruf. Lah, ada kata-kata menarik yang disebutkan oleh Imam Al-Qushairi ketika mengomentari ayat wa ashiruhunna bil ma'rufi. Kata yang digunakan Allah Subhanahu wa taala adalah bil ma'rufi. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Apa konsekuensi daripada bil ma'rufi? Imam Al-Qushairi itu menyebutkan, pergaulilah istrimu hatta sekalipun kamu sudah tidak cinta lagi. Kenapa? Kata al-ma'ruf itu berbeda dengan al-mawaddah. Kalau al-mawaddah itu kita memberi itu karena cinta, tetapi kalau al-ma'ruf, berilah kasih sayang, pergaulah dengan baik sekalipun sudah tidak cinta lagi. Nah, di antara kelebihan buku yang saya tulis ini adalah bahwa nasihat-nasihat, untaian nasihat ini itu dibalut dengan kisah-kisah. Misalkan tentang bersabar terhadap pasangan. Itu kita menyebutkan kisahnya Abu Utsman Al-Hayari. Abu Utsman Al-Hayari ini dulu adalah seorang pemuda yang sudah siap nikah. Kemudian dia diminta oleh kerabatnya untuk segera menikah. Tetapi Abu Utsman Al-Hayari ini tidak mau. Hingga suatu ketika dia didatangi oleh seorang gadis. Dia memohon dengan memelas, "Wahai Abu Utsman, aku sungguh mencintaimu. Aku meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mau menikahi aku." Kemudian Abu Utsman ini bertanya, "Di mana ayahnya?" Kemudian ditunjukkan, "Ayahku adalah tukang jahit di sini." Kemudian Abu Utsman ini mendatangi ayahnya sampai kemudian menikah. Tetapi pada malam pertama Pak Bu, itu Abu Utsman mendapati wanita yang dulu minta dinikahi adalah wanita yang buta, wanita yang pincang, wanita yang jelek wajahnya. Kata Abu Utsman Al-Hayari ini karena saking menjaga psikologis istrinya, Abu Utsman ini senantiasa berada di rumah dan tidak ikut kajian taklim karena istrinya tidak mengizinkan, sampai segitunya. Dan Abu Utsman ini kemudian mengatakan, "Aku terkadang hidup seperti di atas bara api." Dan itu terjadi selama 15 tahun. Maka ketika Abu Utsman ini ditanya, "Amal apakah yang paling engkau harapkan pahalanya?" Kemudian Abu Utsman menjawab, yaitu upayaku untuk menjaga perasaan istriku selama 15 tahun. Bisa dibayangkan Pak, istrinya buta, istrinya pincang, istrinya juga buruk rupa. Ada juga kisah menarik yang disebutkan oleh Ustadz Fi Asma'ullah rahimahullah. Ustadz Fi Asma'ullah ketika mengisi kajian di Irmas, kajian Ahad pekan pertama itu biasanya jadwal beliau. Itu beliau pernah menyampaikan sebuah kisah. Sebagai konsultan keluarga Sakinah, pada waktu itu ada seorang pemuda yang mendatangi Ustadz Fi Asma'ullah. Kemudian pemuda ini mengatakan, "Ustadz, saya harus memiliki kesabaran yang ekstra di dalam menghadapi istri saya." Kenapa? Karena yang pertama adalah istri saya itu lebih tua daripada saya. Kemudian yang kedua, istri saya ini sukanya marah-marah. Kalau saya habis pulang kerja itu
tidak disambut dengan baik, tetapi justru malah dimarah-marahi sama istrinya. Kemudian yang ketiga, istrinya ini tidak cantik. Kemudian yang keempat, istrinya ini tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Tidak bisa menyapu, tidak bisa mengepel, tidak bisa cuci piring dan lain sebagainya. Karena kalau seandainya dia mencuci itu semua, mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu semua, maka tubuhnya akan gampang capek, gampang lelah, dan malam harinya pasti minta untuk dipijitin oleh suaminya. Dan kata suaminya, itu saya mengerjakan pekerjaan seluruh rumah tangga itu lebih mudah bagi saya daripada mijitin istri saya. Kemudian yang kelima adalah istrinya ini lumpuh separuh tubuhnya. Dan ketika Ustadz Asnawi ini bertanya kepada pemuda ini, kenapa kamu tidak menceraikan istrimu saja? Kemudian pemuda tadi mengatakan, tidak Ustadz, dia adalah jawaban dari istikharah saya. Saya masih bersabar terhadap dia. Saya berharap dengan kesabaran tadi saya ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ustadz, saya hampir menangis mendengar jawaban pemuda ini. Ternyata masih ada pada zaman yang serba materialistis seperti ini, itu ada orang-orang yang masih mempertahankan keutuhan rumah tangganya untuk masa depan yang lebih baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang kedua yang bisa jadi nasihat bagi kita semua adalah kelanjutan daripada ayat yang pertama tadi, surat An-Nisa ayat 19, di mana setelah menyebutkan wa ashiruhunna bil ma'rufi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Jika kalian membenci atau tidak suka istri-istrimu, maka bersabarlah. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a, bisa jadi engkau tidak suka terhadap sesuatu, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Di dalam hidup berumah tangga itu kan pasti ada konflik ya Pak Bu, antara kita dengan pasangan, antara suami dengan istri. Apalagi kita dengan istri itu berbeda banyak hal. Secara jenis kelamin itu berbeda, secara pendidikan itu berbeda, secara pengalaman itu berbeda, secara kultur keluarga itu berbeda, secara apalagi banyak perbedaan-perbedaan sebelumnya, dan itu memungkinkan terjadinya konflik. Dan kepada kita para suami itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala bersabarlah. Kenapa? Kalau kita tidak menyukai sesuatu dari istri kita, bisa jadi dari sesuatu yang tidak kita sukai itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak. Bahasa yang digunakan Allah Subhanahu wa taala adalah khairan katsiran, kebaikan yang banyak. Apa bentuk kebaikan yang banyak itu? Salah satunya dijelaskan oleh para ulama adalah akan terlahir anak-anak yang mungkin berbakti kepada kedua orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam salah satu ceramahnya As-Sa'adah Az-Zawjiyah, Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti itu menyebutkan sebuah kisah menarik tentang seorang murid yang datang ke rumah gurunya, seorang guru, seorang syekh, seorang alim. Kemudian si murid ini mendapati putri syekh ini sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Gadis ini begitu hormat kepada kedua orang tuanya dan berbakti dengan bakti yang menakjubkan. Sampai kemudian si guru ini, si syekh ini mengatakan kepada muridnya yang terkagum-kagum dengan bakti anaknya, apakah kamu tahu bahwa selama 20 tahun aku hidup bersama istriku tidak pernah tersenyum barang sehari pun. Bisa dibayangkan ya Pak Bu, selama 20 tahun istrinya itu tidak pernah tersenyum di hadapan suaminya.
Dan sebagai gantinya Allah Subhanahu wa taala memberikan anak yang begitu berbakti sebagai balasan terhadap kesabaran sisa ini. Ini menarik. Kadang ada pasangan suami istri yang tidak harmonis, tetapi ketika mereka memiliki anak, anaknya begitu baik, begitu hormat kepada kedua orang tuanya, hubungan yang sebelumnya renggang itu kemudian jadi harmonis karena anak yang dilahirkan oleh keduanya. Nah, itu yang kedua. Yang pertama tadi kita harus berinteraksi dengan baik, dengan cara yang ma'ruf. Kalau yang kedua adalah kalau kita mendapati sesuatu yang tidak kita sukai dari pasangan, bersabarlah. Kenapa? Karena dibalik ketidaksukaan kita dari satu sifat atau satu sikap si istri, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan banyak kebaikan dalam keluarga kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hubungan antara suami istri itu seperti pakaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Istri-istri kalian adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi istri kalian. Fungsi pakaian itu seperti apa, Pak? Bu? Ada banyak ya. Yang jelas harus cocok, harus sesuai dengan ukuran kita. Begitu pula dengan pasangan, kita harus mencari yang sesuai dengan yang bisa melengkapi kepribadian kita. Yaitu sedikit agak sedih gitu ya Pak, ketika diceritain bahwa ada seorang ikhwan, dia menikahi akhwat yang sangat gemuk, sampai kemudian mereka menikah, dan beberapa bulan setelah itu tiba-tiba suaminya ini karena ketika reuni ini dia disinggung oleh teman-temannya, istri kok gemuk sekali. Disinggung sama teman-teman seangkatannya itu, istrimu kok gemuk sekali. Si suami itu sampai kemudian begitu tega, dia meminta kepada istrinya untuk sedikit makannya. Yang katakanlah sebelumnya itu sehari masih 3 kali, diminta sama suaminya untuk makan cuma 1 kali saja. Supaya apa? Supaya tidak terlalu gemuk. Itu kan sebetulnya konsekuensi ya. Kita menikah dengan pasangan kita itu kan konsekuensi dari pilihan-pilihan kita. Kalau sebelumnya itu tidak cocok, ya jangan dilanjutkan. Tapi kalau sudah menikah, ya harus bersabar. Nah, di antara fungsi pakaian itu kan dia menutupi aurat kita sebagai penghias, sebagai kenyamanan. Ada satu kisah menarik yang mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran. Kisah tentang pakaian yang berarti menutup aurat. Bapak-bapak, ibu-ibu, wahimani wa wahimanullah. Di dalam Islam itu idealnya ketika kita sudah berumah tangga, itu hendaknya tidak ada satu aib pun yang ada di dalam keluarga kita yang keluar dari rumah. Kalau toh keluar, itu tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah. Kenapa? Kalau dalam Islam, kalau seorang suami itu konflik dengan istrinya, itu mereka harus tetap berada di dalam rumah. Kalau Syafi'i itu menyebutkan, kalau baru tidak suka ya suaminya ada di depan, istrinya ada di belakang. Kalau bosan, nanti suaminya pindah ke belakang, istrinya pindah ke depan. Yang jelas jangan sampai keluar rumah. Ketika konflik itu jangan sampai keluar rumah. Jangan malah menceritakan kepada orang-orang di luar rumah. Menutup aurat. Ini penting karena ketika menikah itu tidak hanya sekedar kita dengan istri, tapi juga dengan keluarga besar. Ada kisah menarik yang saya sebutkan di buku ini, yang saya ambil dari ceramahnya Ustaz Syafiq Reza Basalamah tentang ayat hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kisah ini terjadi di Jeddah.
ada seorang suami bertengkar dengan istrinya, kemudian pertengkaran ini kemudian menyulut emosi suami, dan suami ini sampai kemudian menampar istrinya. Lelaki yang baik itu tidak akan menampar istrinya. Sampai kemudian istrinya menangis, dan tidak lama berselang setelah itu tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Tok, 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 tok. Si suami membukakan, ternyata keluarga besar si istri, keluarga besar si perempuan. Sementara istrinya itu pergi ke belakang untuk cuci muka. Si suami ini kemudian memerintahkan kepada mertuanya dan kakak-kakak iparnya untuk duduk terlebih dahulu. Sampai kemudian istrinya datang ke depan, dia memeluk ibunya sambil menangis-nangis. Ibunya kemudian heran, "Nak, kenapa kamu menangis?" "Ya Allah, ini aku kangen sama Umi. Aku kangen sama Umi. Aku kangen sama Abi. Aku kangen sama abang-abang." Sampai kemudian hanya seperti itu. Sementara hati si suami itu sudah berdetak kencang, khawatir kalau seandainya peristiwa sebelum kedatangan keluarga besar ini itu diceritakan oleh istrinya. Tapi ternyata istrinya tidak menceritakan hal itu. Sampai kemudian kita waktu makan, ya, si suami ini pergi izin keluar mencari makan, dan di samping mencari makan dia juga membeli sabuk emas yang harganya waktu itu 10.000 real. Kalau sekarang 1 realnya sekitar 4.000 ya. Kalau 4.000 itu berarti 40 juta. Si suami ini kemudian pulang setelah semuanya sudah makan selesai, pamitan. Kemudian si suami ini mendatangi istrinya. Dengan menangis, dia mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, kamu berhak mendapatkan sabuk emas ini. Bahkan kamu berhak mendapatkan nyawaku, karena kamu sudah menjaga kehormatanku dengan menutupi aibku, tidak menceritakan apa yang terjadi di antara kita berdua sebelum kedatangan keluarga besar." Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, pada intinya melalui buku ini kita ingin memberikan pesan kepada segenap keluarga umat Islam untuk memperbaiki hubungan dengan pasangannya dan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya hingga tutup usia, hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita di dunia itu menjadi sebab kita untuk berkumpul kembali di jannah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, pemaparan pertama tentang buku Keluarga Bertusi Surga. Karena beliau ini kalau menyampaikan itu kan lembut ya, Pak. Jadi sampai ada yang sudah lir-lir gitu. Tapi karena cerita mungkin juga menjadi kita jadi melek, meskipun ya terbius ya. Jadi beliau ini memang kalau cerita itu biasanya beliau kalau ngisi masih cerita. Saya ingat sejak Ramadan itu kalau ngisi beliau itu cerita, dan cerita-ceritanya menarik, dan buku ini banyak ceritanya Ustaz. Nah, makanya mungkin yang menjadi daya tarik dari buku ini adalah banyak kisah-kisahnya tadi. Baik, langsung saja untuk yang kedua, yaitu Ustadz Ihsan Saifuddin, yang nanti lebih banyak mungkin karena beliau juga sudah membaca buku ini dari pandangan-pandangan beliau terkait dengan buku yang ditulis oleh Ustadz Ibnu Abdul Bari. Pada beliau 30 menit Ustadz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi man ba'd. Kita sampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita Ustaz Ibnu Abdil Bari yang sudah menyampaikan sesuatu yang sangat luar biasa. Sebenarnya kalau tidak di masjid, Bapak Ibu semuanya saya ajak untuk memberikan tepuk tangan kan gitu. Cuma karena di masjid jadinya ya agak gimana kan gitu. Tapi ala kulli insyaallah yang beliau sampaikan ini, apalagi yang beliau tulis adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Saya diminta untuk mengkritisi buku ini, tapi sebenarnya biar adil juga ya Bapak Ibu ya. Mestinya Bapak Ibu nanti supaya juga memiliki buku ini. Sehingga ketika misalnya kajian komunikatif, nanti tidak hanya saya yang mengkritisi, termasuk jamaah sekalian juga bisa mengkritisi. Pun juga misalnya saya tanya ya, Bapak Ibu ya, saya tanya mana bukumu, berarti langsung bisa menjawab ini bukuku, nah, gitu ya. Ayo kita praktekkan. Mana bukumu? Ini. Ya. Mestinya begitu. Mana bukumu? Ini bukuku. Ya. Ya. Baik, saya sudah baca dan saya mencoba untuk mengkritisinya. Kebetulan saya juga beberapa tahun kerja di editor. Saya juga sudah menulis buku 15-an judul buku Bapak Ibu, termasuk 4 diantaranya terjemahan dari Arab ke Indonesia. Cuma buku saya beda dengan buku beliau ya. Beliau ini kan dunia sekarang kan dunia informasi dan teknologinya bagus. Dulu saya penjualnya lewat manual, jadi tidak banyak dicetak. Lah hari ini buku ini sudah free order berapa Ustaz? Sudah 5.000. Masya Allah, barakallahu fiik. Buku dengan judul Keluarga Bervisi Surga ya, diterbitkan oleh penerbit Yaduna. Ya, penerbit Yaduna, karya guru kita Ustadz Ibnu Abdil Bar. Buku ini setebal sekitar 270 ya. Setebal 270, diterbitkan oleh penerbit Yaduna ya. Ini biar saya tidak lupa, termasuk yang saya kritisi Ustadz. Saya lihat mungkin saya kurang cermat melihatnya. Dari awal sampai akhir saya buka-buka berulang-ulang. Buku ini belum ditulis ya, tahun terbitnya dan nomor urut terbitnya kayaknya belum ditulis. Ya. Sehingga ini nanti kalau untuk menjadi referensi, nah itu buku terbitan kapan kan gitu. Terbitan ke kapan, cetakan edisi ke berapa. Ini Ustaz. Ya, ini berarti kan perlu dikritisi juga. Yang kedua, buku ini memang cukup banyak studi perpustakaan. Artinya banyak kisah-kisah yang Masya Allah kisahnya sangat inspiratif. Namun lebih banyak ini semuanya studi buku ya. Jadi referensinya buku ini halaman sekian dan sebagainya. Meskipun ada juga sedikit kisah-kisah sebagaimana tadi yang disampaikan, yakni kisah-kisah hari ini ya. Begini Ustadz, ini akan lebih terasa hidup kalau dibarengi juga kisah-kisah kehidupan yang kontemporer. Tadi sudah ada tapi porsinya masih cukup sedikit Ustadz ya. Karena apa? Karena kehidupan yang hari ini ya, jadi kehidupan nyata yang hari ini itu terasa lebih aktual untuk bisa diaplikasikan dan direalisasikan. Ini saya awali dari kritikan saya. Untuk selanjutnya, ala kulli hal buku ini cukup bagus. Di antara kebagusannya juga referensinya tidak kurang ya, atau hampir 50 referensi yang ada. Ya, hampir 50 referensi yang ada. Ini berarti untuk untuk hitung-hitungan satu karya ilmiah sudah lumayan. Ya. Karena kadang-kadang santri kita ketika membuat skripsi, ya itu referensinya nggak banyak. Ya. Nah kalau referensinya nggak banyak kan berarti hampir-hampir hanya copy paste dari referensi yang ada. Ini lumayan banyak. Sisi lain buku ini sangat mudah dipahami karena diantaranya lebih memilih menggunakan
menggunakan footnote ketimbang endnote. Footnote apa? Footnote ini jadi setiap selesai penulisan langsung dicantumkan footnote-nya. Ya. Ini lebih mudah. Berarti bagi pembaca cukup ini referensinya buku ini halaman sekian atau referensinya kitab tafsir ini halaman sekian. Ini akan lebih mudah ketimbang endnote nanti kalau mencari referensinya harus membuka lagi demikian dan seterusnya. Kemudian metodologi penulisannya juga menurut saya cukup ilmiah, ya, cukup ilmiah dan sistematik. Dari bab awal sampai bab akhir ini lumayan sistematik. Dengan sistematika seperti ini akan memudahkan Bapak Ibu para pembaca untuk bisa memahami dan menghayati isinya. Ala kulli hal, ini insya Allah cukup sangat bagus. Kemudian kalau buku ini diberi judul Keluarga Bervisi Surga, ya. Ini sebenarnya selain daripada yang sudah diungkapkan di buku ini, Bapak Ibu dan Ikhwah, saya juga ingin menambahi sedikit. Keluarga bervisi surga itu sederhana kok. Sederhananya apa? Sederhananya adalah bagaimana masing-masing anggota keluarga, karena keluarga ini kan terdiri dari anggota keluarga, yakni ada orang tua, bapak ibu, ada anak, atau mungkin orang-orang yang menyertai itu. Sederhananya adalah keluarga bervisi surga itu adalah keluarga yang digambarkan oleh para ulama, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya, rumahku adalah surgaku. Saya mencoba memahami rumahku adalah surgaku, itu adalah sebuah rumah tangga di dunia seakan-akan di surga. Sebuah rumah tangga di dunia seakan-akan di surga. Bagaimana kehidupan surga itu bisa ditransfer dalam kehidupan keluarga di dunia? Kalau Bapak Ibu mungkin agak sedikit bingung memahami yang saya maksud, kondisi surga itu, keadaan surga itu kita transfer, kita pindahkan dalam kehidupan kita di dunia. Masih belum paham begini. Di surga itu kira-kira ada enggak Pak yang perengat-perengut? Ada enggak? Yang suka ngamuk-ngamuk? Suka marah-marah? Yuk kita tanya. Di surga itu ada enggak orang ngamuk-ngamuk? Marah-marah? Perengat-perengut? Saya masih belum yakin. Ada enggak yang perengat-perengut? Ada enggak yang marahan? Ada enggak yang ngambekan? Ada enggak yang mutungan? Ada enggak yang purian? Ada enggak? Kelihatannya belum semangat ya? Ya, saya ulang. Ada enggak di surga itu purian? Ngambekan? Mutungan? Ceklean? Ada enggak? Napa jenengan pun mriko? Katanya. Iya, ya ini kata Al-Qur'an yang kita harus percaya. Sederhana, berarti keluarga itu ketika kondisinya ya di dunia ini seperti di surga. Apakah 100%? Ya kalau 100% tentu tidak bisa. Wong memang alamnya berbeda. Ini alam dunia, ini alam surga. Maka Masya Allah ya, keluarga bervisi surga itu ketika seluruh anggota keluarga itu selalu selalu senang, tenang ya, adem, ayem, tentrem, bahagia, saling mendukung, saling menguatkan, saling menghargai, saling tolong-menolong, semua kebaikan. Maka tadi itu Ustadz penulis juga menyampaikan ayat wa asiruhuna bil ma'ruf. Ya, wa asiruhuna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf, ya. Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Ada kalanya suami membenci istrinya, tapi pada apa yang dibenci itu di dalamnya terdapat banyak kebaikan. Ya, tadi kisahnya menarik sekali. Ketika seorang suami ya sabar dengan sikap istrinya sampai sekian tahun. Kemudian Allah beri ganti kesabarannya itu dengan putri yang solehah, putri yang taat, putri yang sangat
berbakti kepada orang tuanya. Itu memang begitu Bapak Ibu. Ya. Karena itulah kehidupan di dunia ini ketika suami istri bisa saling memahami, bisa saling mentoleransi, bisa saling tolong menolong, bantu membantu, saling menutup kekurangannya apa ditutup, ya. Tidak mengumbar aib keluarga itu keluar. Insya Allah ini bagian daripada keluarga yang bervisi surga, yakni keadaan keluarga di dunia seperti di surga. Apa itu? Saling toleransi. Karena itulah Nabi mengingatkan la yafrahul mu'minu mu'minatan. Janganlah seorang mukmin, maksudnya adalah janganlah seorang suami merendahkan istrinya, ya. Ketika pada diri istri itu ada yang dibenci, maka pada dirinya juga ada yang dicintai. In kariha minha radhiya minha aqar. Kalau pada diri istri itu ada yang dibenci, pun juga ada yang disenangi. Pada suami istri itu ada yang disenangi, ada yang dibenci. Sama Pak. Mari kita buktikan dalam kehidupan panjenengan. Saya mau tanya, ya, saya tanya dari Bapak dulu. Kira-kira apakah seluruh perangai perilaku istri panjenengan itu nyenangkan, Pak? Nopo sak kabeh tindak istri jenengan niku nyenengke? Jujur. Nyenengke napa mboten? Enek sing nyenengke, ning yo enek sing ora nyenengke. Nggih to nggih? Ya. Enek sing nyenengke, ning yo enek sing ora nyenengke. Saya juga mau tanya ibu-ibu, Bu, apakah setiap sikap suami panjenengan itu menyenangkan semuanya panjenengan? Jujur Bu, menyenangkan semuanya? Enggak, sebagian menyenangkan, sebagian tidak menyenangkan. Gitu kan Pak? Ya. Istri jenengan ya sok nyenengke, sok nganyelke toh. Oke nyenengke napa nganyelke? Oh nyenengke. Alhamdulillah. Berarti ini sudah keluarga bervisi surga, sudah lebih banyak senangnya gitu loh. Kemudian kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, sabar. Kenapa begitu? Karena nanti hal lain pasti ada yang disenangi, dibalik yang dibenci. Contoh Bapak Ibu, contoh gini, ya. Kita akan coba breakdown kehidupan ini secara nyata. Ketika bapak-bapak punya istri tidak pinter masak, niku nyenengke apa nganyelke? Lo tak teko. Istri gak pinter masak nyenengke apa nganyelke? Pripun? Nyenengke apa nganyelke? Kayaknya ini banyak yang jawab nganyelke itu. Ya, bapak-bapak jawab nganyelke kelihatannya mungkin pengalaman. Istri gak pinter masak ini berarti. Jadi begini Bapak Ibu, istri panjenengan nggak bisa masak. Mungkin kalau jenengan nggak senang, dibalik dia tidak pintar masak itu mesti ada yang menguntungkan panjenengan. Apa kira-kira? Nah jenengan kan punya alasan untuk jajan. Ya. Kemudian kalau istri panjenengan pintar masak, itu dibalik yang menyenangkan juga kadang-kadang nggak menyenangkan. Lah boros, gitu nggih? Nyoba masak ini, nyoba ini dan sebagainya. Nah ini satu contoh, apapun juga pada diri pasangan itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Satu nasihat sederhana saja dalam berkeluarga itu Bapak Ibu dan Ikhwah, ya, para suami bukanlah malaikat, para istri juga bukan apa? Suami bukan malaikat, istri bukan bidadari. Ya sudah, seperti itu. Ya. Maka ketika kemarin memang sudah meniatkan diri untuk bersepakat membangun rumah tangga, ya sudah. Kata orang Jawa, omah gendeng tak saponane, napa Bu? Abot enteng tak lakonane. Aja yen enteng tak lakoni abot lakonono ya ndak. Ya, keluarga itu ya abot enteng tak lakonane ya bareng. Kalau sudah bareng seperti ini, nanti dalam membangun rumah tangga itu aman, nyaman, enak. Baik, mungkin satu kalimat yang gampang panjenengan pahami, suami bukan malaikat, istri bukan bidadari. Artinya apa? Masing-masing masing-masing pasangan
punya kelebihan sekaligus punya kekurangan. Jangan terlalu menuntut pada pasangan. Kadang-kadang ada suami itu yang terlalu penuntut tapi ndak mau, kata orang Jawa, orang oleh gicoe. Menuntut pada istrinya masak yang enak, masak yang lezat. Ya itu ya ndak salah, cuma kan kudu sembodo. Suami minta masakan yang enak. Lah wong sesasi gur keedit berapa puluh juta, Bu? Sesasi 500 kok kon bendina kon enak kan ya piye lho kan gitu ya sudah ya. Ini supaya saling diterima. Bapak Ibu ndak panjang lebar ya. Nanti biar komunikatif monggo nanti dibuka tanya jawab. Ala kulli hal buku ini ya sudah saya baca, bagus. Secara umum bagus, referentif, juga metodologi penulisannya juga urut ya. Kemudian yang tadi itu yang kritikan saya belum ditulis nomor tahun ya, nomor penerbitan dan tahunnya, karena ini menjadi sebuah karya ilmiah nanti kan dicantumkan ini diterbitkan tahun berapa ya, cetakan ke berapa, kemudian akan lebih aplikatif kalau disertai kisah-kisah ya di zaman kekinian yang ini insya Allah akan lebih mudah dipahami. Saya kira demikian, kita kembalikan kepada moderator untuk agar lebih terasa hidup ya, disilahkan mungkin kalau perlu ada komunikasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, dua pembicara sudah menyampaikan yang seperti itu Bari menyampaikan beberapa kutipan dari buku ini tadi. Kemudian saya mungkin mengkritisi dan menambah ya, mungkin versi lain tentang keluarga bervisi surga yang mungkin belum tertulis di dalam buku, atau menambah wawasan kita. Baik Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang bertanya, monggo kita persilakan. Jangan langsung saja. Dua Ustaz atau dua Ustaz? Bagaimana membina keluarga bervisi surga langkah awal membina keluarga bervisi surga di zaman anak muda. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya berusaha untuk menjawab ya, sekalipun Ustaz Ehsan bisa menambahi tentang bagaimana cara kita untuk menjadikan keluarga kita bervisi surga. Yang saya pahami, untuk menjadikan keluarga kita bervisi surga, kita berusaha untuk menjadi orang terbaik bagi keluarga kita. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Saya adalah orang sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya, dan aku adalah orang terbaik bagi keluargaku. Lah, hadis ini itu memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa apapun yang kita lakukan di luar, setinggi apapun pujian kita di luar rumah, itu bisa dipatahkan dengan kesaksian istri kita, dengan kesaksian pasangan kita. Artinya, sekalipun kita dipuji-puji ratusan ribuan penggemar kita, itu tidak ada artinya kalau keluarga kita sendiri itu memberikan kesaksian yang sebaliknya. Lah, untuk menjadikan keluarga kita bervisi surga, kita harus mencontoh bagaimana keluarga Rasulullah SAW. Bagaimana beliau bermuamalah dengan istrinya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika berada di rumah. Beliau membantu istri-istrinya, beliau senantiasa bersabar terhadap kelakuan istri-istrinya ketika terkadang istrinya ada yang cemburu,
ketika Ibunda Aisyah memecahkan piring di hadapan tamu-tamunya, dan akhlak-akhlak beliau yang lainnya. Sederhananya adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan nasihat-nasihat yang ada di Al-Quran dan nasihat-nasihat Rasulullah SAW dan mengambil pelajaran dari kisah-kisah para ulama salaf kita. Ya, di antaranya tadi ayat-ayat yang sudah kita sampaikan, termasuk di antaranya juga yang kita bahas di sini adalah tentang pengaruh doa. Bagaimana doa itu bisa mengubah sesuatu yang berbalik 180 derajat. Di sini ada kisahnya juga. Suami yang mungkin temperamental, tetapi dengan doa yang senantiasa dilantunkan oleh istrinya, itu suaminya tiba-tiba menjadi penyayang, tiba-tiba menjadi lembut, tiba-tiba menjadi orang yang sangat mencintai istrinya. Kalau boleh saya sederhanakan, itu intinya adalah kita bagaimana bersinergi dalam ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Tulisan ini juga ada di dalam buku ini. Ini ada seorang syekh yang menyebutkan kalau kita taat pada Allah Subhanahu wa taala sejak pagi hari, itu alam itu akan seolah-olah mendukung kita. Seolah-olah mendukung kita. Ketika pagi hari anak-anak dalam kondisi ceria, kalau kita bangun mungkin sebelum subuh, kemudian berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, salat malam dan lain sebagainya. Itu kondisi alam sekitar itu akan mendukung, akan memberikan dampak secara langsung dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ya, ketika jalan dari lampu merah yang ada, itu kok tiba-tiba seolah-olah lampunya jadi hijau semua. Itu ada seorang syekh yang menyebutkan seperti itu. Tapi ketika kita bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba kok seolah-olah hubungan keluarga, hubungan anak, hubungan istri itu kok tidak seperti biasanya, seperti amburadul dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Intinya kita kembalikan bagaimana pesan dan nasihat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan bagaimana keluarga Rasulullah SAW di dalam keseharian. Kita masih perlu melacak bagaimana teladan-teladan yang diberikan oleh Rasulullah di dalam hidup berkeluarga, karena beliau adalah sosok orang terbaik bagi keluarga beliau. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana mengawali langkah untuk mewujudkan keluarga bervisi surga. Saya punya catatan begini. Catatan ini kutipan dari Ahkamul Quran, mengutip pernyataan Ibnu Al-Arabi Al-Maliki. Beliau mengatakan, az-zaujatu salihatu la ta'ti bisa'ika fahiya rizqun yusaqu liman ittaqa rabbahu. Artinya begini. Az-zaujatu salihatu, pasangan yang solehah, istri yang solehah atau suami yang soleh, la ta'ti bisa'ika, itu tidak akan datang semata-mata karena usahamu. Fahiya, pasangan yang solehah itu rizqun yusaqu liman ittaqa rabbahu, adalah rezeki dari Allah, ya, sebagai balasan seorang hamba yang bertakwa kepada Tuhannya. Berarti dari pernyataan Ibnu Al-Arabi, ya, Ibnu Al-Arabi, ya, karena ada dua nama, Ibnu Al-Arabi dengan Ibnu Arabi. Kalau Ibnu Al-Arabi itu ulama ahli sunnah, tapi kalau Ibnu Arabi itu ulama sufi. Baik, kita lanjutkan. Jadi pasangan yang soleh dan solehah itu nggak gampang sekedar dicari, tapi itu rezeki dari Allah, buah dari seseorang yang takwa kepada Allah. Berarti mewujudkan keluarga bervisi surga itu masing-masing mendidik dirinya untuk menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Ya, ini kutipan dari Ahkamul Quran. Saya punya pengalaman begini. Pengalaman itu ada jamaah pengajian kita. Dulunya
ya, dia masih mahasiswa UNS. Dia cerita di hadapan saya, ya, karena kebetulan juga ya teman, ya biasa ngaji bersama kita. Dia cerita, Ustadz, saya dulu ya mengingini kalau punya istri dari mahasiswi adalah mahasiswi yang belum pernah diboncengkan mahasiswa, kan gitu ya. Kira-kira gampang nggak kira-kira cari mahasiswi yang belum pernah diboncengkan mahasiswa, kira-kira gampang nggak? Terus saya tanya, bagaimana usaha kamu? Usaha saya adalah selama menjadi mahasiswa saya tidak pernah memboncengkan mahasiswi, kan gitu. Loh, ketemu akhirnya. Begitu dia bersuami istri ya, ngobrol tiap obrolan ringan itu sama ceritanya. Dulu waktu ya si perempuan ya, si mahasiswa juga ngomong, saya pengen punya suami mahasiswa yang belum pernah memboncengkan mahasiswi. Caranya apa? Ya saya nggak mau diboncengkan oleh mahasiswa ya. Kemudian sama yang mahasiswa, saya pengen punya istri mahasiswi yang belum pernah diboncengkan mahasiswa. Caranya apa? Saya mahasiswa tidak pernah memboncengkan mahasiswa. Berarti ini semua dimulai dari diri sendiri. Itulah kata Nabi, ibda bin nafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Sederhana Pak. Keluarga bervisi surga itu artinya apa? Masing-masing diri mendidik diri untuk menetapi sifat-sifat takwa. Az-zaujatu sholihatu la ta'ti bisa'yika. Ya. Istri yang solehah itu tidak kau dapat, ya, tidak akan datang semata-mata dari usahamu. Fahiya rizqun yusaqul limanittaqa rabbahu. Dia adalah rezeki, buah dari ketakwaan kamu kepada Tuhanmu. Jadi masing-masing mendidik diri, nanti pasangannya ya potret dirinya. Enggak bisa, ayat itu bergeser enggak bisa. Jadi suami penjenengan, maaf ya para ibu, suami penjenengan Bu, itu potret penjenengan. Istri penjenengan Pak, itu potret penjenengan. Itulah ayat mengatakan, gimana Ustaz? At-tazibun lit-tazibat. Suami laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik. Perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Jadi kalau ingin keluarga bervisi surga, ya, berbuatlah, beramalah amalan-amalan ahli surga, itu nanti kita akan membuahkan keluarga yang surga. Ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Ya, ahlul ma'ruf fid dunya, pelaku kebaikan di dunia, dia adalah pemanen kebaikan di akhirat. Artinya siapa berbuat baik di dunia, dia akan masuk surga. Berarti dirinya, ya, suaminya, nanti istrinya, nanti anaknya, nanti semuanya adalah berbuat baik. Maka ini adalah realisasi dari visi dan misi keluarga surga. Karena masuk surga itu bisa bersama keluarga, sebagaimana surat Ar-Ra'd 21, 22 dan 23. Saya kira demikian, mudah-mudahan melengkapi dari Ustadz Ibnu Abdul Bar. Masih ada pertanyaan mungkin dari ibu-ibu di dalam keluarga, mungkin salah satunya sudah dipanggil Allah, entah istri atau suami. Pertanyaan, kiat-kiat apa supaya keluarga itu agar dapat tetap bervisi surga, apalagi kalau yang meninggal suami? Ini berarti langsung berdua saja, itu nanti closing. Kalau saya mengambil baik dulu, kiat-kiat apa supaya keluarga itu agar dapat tetap bervisi surga? Artinya mungkin ini orang ibu yang janda seperti itu, tapi dia masih menginginkan bagaimana biar visi surga itu bisa dijalankan tanpa adanya suami. Mungkin menikah lagi. Monggo satu. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada, untuk menjawab ini mungkin kita cantumkan, kita sampaikan satu kisah menarik ya Pak Bu.
Kisah tentang sahabat dan sahabiyah Abu Dar. Abu Dar. Abu Dar. Abu Dar. Abu Darda. Abu Dar apa Abu Darda ya? Abu Darda kalau tidak salah. Sahabat Abu Darda menikah dengan seorang perempuan yang dipanggil dengan Ummu Darda. Suatu ketika Ummu Darda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menikahkan aku dengan Abu Darda di dunia, maka nikahkanlah aku dengannya di surga." Kemudian Abu Darda yang mendengar doa istrinya ini, dia menimpali. Sahabat Abu Darda ini menimpali, "Kalau engkau ingin tetap menjadi istriku di akhirat kelak, maka hendaknya kamu tidak menikah lagi dengan laki-laki lain." Lah, ini mungkin bisa menjadi motivasi bagi kita ketika dipanggil oleh suaminya, dipanggil oleh pasangannya. Tapi biasanya yang seperti ini yang bisa bertahan itu biasanya ibu-ibu ya, daripada bapak-bapak. Makanya kenapa ada disyariatkannya masa iddah bagi perempuan itu kan, hati seorang wanita itu kan lebih merasa tertinggal, lebih merasa sedih ketika ditinggal oleh suaminya, berbeda dengan bapak-bapak. Terus apa kiat-kiatnya? Kiat-kiatnya adalah kita meneruskan apa yang sudah diwariskan oleh suami kita. Kalau suami kita orang soleh, tentunya kita termotivasi untuk berkumpul lagi di surga. Ini kisahnya sebetulnya banyak ya. Di antaranya termasuk istrinya Utsman bin Affan. Namanya terakhirnya itu Al-Farofisah, yang ketika dinikahi oleh sahabat Utsman itu umurnya 80 tahun. Al-Farofisah ini usianya 18 tahun, jadi selisih 62 tahun. Selisih 62 tahun. Ini sudah kakek-kakek menikahi anak gadis. Tapi anak gadis ini rela karena Utsman ini sudah membaktikan masa mudanya untuk membela Rasulullah SAW. Ya, pada intinya kembali kepada yang awal, Bu. Ketika kita ingin kembali bersama dengan suami, maka kita harus melanjutkan cita-cita suami dan berusaha untuk berkumpul kembali di surga. Kalau kiat-kiatnya ya sama dengan yang kita sampaikan tadi, bagaimana kita tetap menjadikan keluarga kita itu bersinergi di dalam kebaikan, sekalipun yang ada adalah anak-anak. Bagaimana kita membesarkan anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, supaya nanti bisa kembali bersama. Mungkin ya, Ustaz. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, pertanyaan sudah dipahami. Saya menjelaskan, saya awali dari surat An-Nisa 124. Wa may ya'mal minas shalihat min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata. Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, sedangkan dia beriman, maka mereka akan masuk surga. Jadi di situ Ibu dan Bapak, masuk surga itu tidak dibatasi hanya oleh laki-laki saja. Atau kata orang Jawa, suwarga nunut neraka katut enggak. Jadi di sini para wanita pun bisa juga masuk surga dengan syarat wahwa mu'minun, sedangkan dia beriman, ya. Surat An-Nisa 124.
24. Kemudian satu keluarga yang terus akan bisa membersamainya sampai di surga itu ada di surat At-Tur ya. Surat At-Tur ayat 21. Waladina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan anak cucunya yang mengikuti keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka akan kami pertemukan kelak mereka di surga. Dua ayat ini Bapak dan Ibu, An-Nisa 124 dan surat Tur 21 ini menjelaskan bahwa selama seseorang memang memegangi prinsip-prinsip keimanan ya, maka dia nanti sedari dunia sampai di akhirat di surga dengan seluruh keluarganya bisa bertemu. Ya. Nah, mungkin begini. Lah bagaimana untuk itu semuanya? Apakah wanita para janda ini menikah apa tidak? Soal menikah apa tidak itu banyak pertimbangan. Pertama mungkin kaitannya dengan kebutuhan, kedua dengan usia dan lain-lain kan gitu. Secara umum para wanita ketika sudah punya anak, dia nanti bisa melampiaskan rindunya, bisa melampiaskan sepinya itu dengan ngopeni anak kan gitu loh. Ini secara umum ya, teori umum ya. Lebih-lebih kalau sudah mencapai usia sekian, maka para wanita ya disarankan untuk tidak menikah. Kenapa? Dia bisa melampiaskan rindunya, sepinya dengan ngopeni anak. Biar juga dia enjoy ngopeni anak kan gitu loh. Sisi lain, kalau dia nikah lagi, seorang wanita nikah lagi, itu enggak gampang mencari suami, calon suami yang cocok dan mengerti dirinya, juga bisa mengerti tentang anak-anaknya. Enggak gampang itu Pak, ini kita pengalaman begitu. Cuma kalau para suami ditinggal mati istrinya, itu lebih baik menikah Pak. Setuju Pak? Oh setuju Pak. Loh, apa bedanya laki sama perempuan? Bedanya jauh. Bedanya dari berbagai sisi, bedanya jauh. Suami laki-laki itu ya, ini tuntutan libidonya kan masih tetap masih tetap stabil walaupun di usia sekian. Kalau perempuan kan enggak satu sisi. Sisi lain ya, laki-laki ini kalau enggak didampingi perempuan, ini tidak bisa fokus dan konsentrasi. Lihat Nabi Adam alaihissalam di surga. Ya, di surga itu serba cukup, enggak punya istri, enggak kerasan, Pak. Jangan bayangke ya. Wong sugih mblegedo ya, duda sugih mblegedo, omahe gedhong magrem-magrem sungsun. Telu montor 7 kali milih sak karepmu ning ora ndek bojo. Mlebu metu kowe klontang, klundung ini masalah. Ya. Sisi lain itu nanti juga apalagi seorang duda yang punya anak agar istrinya tadi itu bisa ngopeni anak. Jadi secara umum para duda disarankan untuk nikah, para janda ya dipikir-pikir, dipertimbangkan dari berbagai sisinya. Saya sih kan begitu. Saya juga udah ngomong sama istriku kok. Ya, saya ngomong nanti kalau aku dipanggil duluan, tolong ya anak-anak dijaga baik-baik, jangan nikah. Dia setuju. Terus dia tanya, lah nanti kalau saya mati, kalau kamu mati, saya nikah lagi dong gitu. Istri saya juga setuju, ya sudah nggak apa-apa gitu. Saya kira gitu closingnya Ustaz. Betul. Saya kira karena waktu Bapak Ibu dan beliau berdua ini memang memiliki spesialisasi yang berbeda, tentu saja spesialisasinya masing-masing dan sudut pandang yang masing-masing, tapi saling melengkapi Bapak Ibu, dan kita mendapatkan banyak ilmu dari keduanya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini betul-betul bermanfaat bagi kita dan menjadikan keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang bervisi surga. Di dunia kita merasakan rasanya seperti di surga, terlebih lagi nanti di akhirat kita bersama keluarga kita bisa masuk surga bersama-sama. Dari kami Bapak Ibu